Pertama, tolong perhatikan masalah bab itmamul harokat, Pak. Masalah ini umum. Masalah umum yang sering kita ingatkan yaitu masalah bab itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat, Pak? Kesempurnaan vokal harokat. Yaitu apa? Fathah itu benar-benar fathah sesuai dengan standar pengucapan fathah. Kasroh standar sesuai dengan pengucapan kasroh. Dhammah kemudian standar sesuai dengan pengucapan apa? Dhammah. Fathah a, kasroh i, dhammah u. Nah, ini tolong diperhatikan dan latihan sendiri penyempurnaan ini. A, i, u itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahibati fillah azani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alamat diterimanya amal kita, karena para ulama mengatakan inna min alamati qabulil a'mali al-'amalu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda alamat diterimanya amal seseorang adalah ketika selesai beramal dia menyambung dengan amalan yang lain. Ini contohnya puasa, tarawih, habis itu kajian. Habis kajian ngapain lagi? Amal selanjutnya. Baik, ikhwan fillah azza wa jalla. Insyaallah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan. Setiap ba'da tarawih, setelah tarawih insyaallah di sini tertera daurat tafsir Al-Quran 30 hari, yang mana insyaallah kita laksanakan, diusahakan, mudah-mudahan tidak ada uzur dan tidak ada halangan, yaitu ba'da sholat tarawih fi kulli yaum, yaitu setiap hari setelah tarawih. Kemudian selanjutnya, di sini tertulis daurah tafsir Al-Quran. Nah, di sini tafsir Al-Quran. Kemudian poin yang mungkin kita perlu bahas juga adalah tentang pembahasannya ini, Pak, materinya. Materinya ini kita tawarkan saja. Mau langsung tatbik praktek, satu. Kedua, memulai dari awal kitab itu Asy-Syafi'i. Yang ketiga, atau meneruskan dengan yang kita bahas kemarin. Baik, enaknya pilih mana, Pak? Ini ada 3 pilihan. A, kita setiap malam itu praktek, latihan langsung praktek. Berarti pembahasan itu dibahas nanti setelah Ramadan, dilanjutkan setelah Ramadan. Praktek itu berarti kan harus pegang mushaf, kan? Praktek, kemudian kita mulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian juz 30 surat-surat pendek. Atau yang kedua, melanjutkan pembahasan itu kitab. Yang ketiga, mulai dari awal, terserah ya, Pak. Ayo, Pak, dibahas, Pak. Kasih urut rembuk, Pak. Nah, diam saja saya ikut diam nih. Kita langsung praktek. Setuju berarti ini? Setuju, nggak apa-apa. Praktek kita ada whiteboard, kemudian nanti penjelasan-penjelasan tentang mustalahat yang kaidah-kaidah singkat insyaallah kita praktekkan, kita tuliskan di sini. Gitu ya? Siap? Ya? Awas kalau absen ini. Baik, kita praktek, tidak mengapa. Yuk, mulai kapan?
Malam ini? Besok atau lusa? Malam ini, oke. Kita langsung singkat karena ini sudah absen 1 hari kemarin. Baik, kita mulai Pak dari surah Al-Fatihah atau surat-surat juz 30. Enaknya memang langsung praktek Pak. Bismillah. Nek praktek saya harus banyak bergerak. Ayo, mana mushafnya? Ada mushaf Quran, ada bagian mushaf. Ayo, bagian mushaf. Kalau praktek Pak, setiap malam saya minta harus bawa mushaf. Bawa mushaf. Sebisa mungkin jangan pakai mushaf HP Pak. Itu HP bukan mushaf Pak. Ini kebiasaan orang Indonesia itu pengennya ringkas-ringkas mudah-mudah gitu. Itu terlalu ini. Baik. Nah, kalau bawa mushaf kan tenanan. Kita bawa mushaf. Kemudian saya minta gimana Pak? Mendekat Pak. Mendekat. Ayo. Thalibul ilmi itu gak ada yang di belakang loh Pak. Mendekat. Biar tenanan kita Pak. Keluar dari sini harus ada hasilnya. Awas aku. Anak nggak mau main-main ini. Baik, seperti yang diutarakan, pertama kita harus memperbaiki salah satu surat yang paling penting ya Pak ya, surah Al-Fatihah. Semuanya dibuka. Kemudian selesai Al-Fatihah, insya Allah kita akan lanjut ke Al-Baqarah, boleh, langsung ke ini juga boleh. Tapi tolong diperhatikan, yang sudah belajar tidak ada salahnya belajar lagi. Tidak ada salahnya sama sekali. Wong saya aja belajar lagi ya Pak. Gak ada salahnya belajar lagi. Karena penting, ini ilmu penting. Karena ilmu itu bukan sekedar, dan jangan mengatasnamakan antum ilmu itu sudah pernah belajar. Tidak. Yang namanya ilmu itu harus benar-benar mampu menjiwai. Itu inti ilmu, menjiwai, mampu benar. Bukan cuma sekedar hafalan, mampu mengutarakan, tapi harus mampu menjiwai ilmu itu. Sehingga ketika kita mampu menjiwai ilmu, ilmu itu akan berbekas, akan nampak di dalam diri kita. Nah, termasuk Al-Fatihah. Mungkin di antara antum sudah belajar, ada di antaranya sudah belajar, tapi harus diulang-ulang. Baik, kita lanjut surah Al-Fatihah. Kita akan memulai dari ta'awud. Nanti kalau ini San, kamu sini, San. Di belakang. Ini tolong dikasih San ke bapak-bapak nanti San. Praktek satu-satu bapak. Baik. Kita mulai dari ta'awud lah. Langsung praktek kan. Ini waktu sudah singkat banget. Kita mulai dari ta'awud. Jadi diingat bahasanya ta'awud itu mempunyai hukum tersendiri. Selain mempunyai hukum tersendiri, hukumnya itu ada dua. Pertama hukum dari tilawah, kemudian hukum dari masalah penggunaan ta'awud tersebut. Dan hakikat daripada ta'awud tersebut. Bahasanya hakikat ta'awud itu adalah realisasi daripada tauhid, Pak. Di antara realisasi daripada tauhid adalah ta'awud. Apa? Di situ ada iltija, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari syaitan. Sekarang enggak ada syaitan, Ustaz. Puasa gitu. Terus berarti meninggalkan ta'awud? Enggak. Tetap harus diucapkan karena di antara sunnah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Sighah ta'awud sangat banyak sekali. Para ulama sampai Imam Ibnu Taimiyah itu membuat kitab At-Ta'awud. Itu sighah-sighah ta'awud. Sighah itu adalah tata cara mengucapkan ta'awud banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu termasuk ta'awud yang masyhur. Dan ada a'udzubillahi samil alimi dan sebagainya. Dan sebagainya. Banyak sighah tentang ta'awud. Kita memakai yang umum saja, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Kita ucapkan terlebih dahulu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, lihat kita tuliskan di sini. Nah, ini sighah ta'awud yang kita baca, yaitu a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Baik. Pertama, tolong perhatikan masalah bab itmamul harokat, Pak. Masalah ini umum. Masalah umum yang sering kita ingatkan, yaitu masalah bab itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat, Pak? Kesempurnaan vokal harokat. Yaitu apa? Fathah itu benar-benar fathah sesuai dengan standar pengucapan fathah. Kasroh standar sesuai dengan pengucapan kasroh. Dhammah kemudian standar sesuai dengan pengucapan apa? Dhammah. Fathah a, kasroh i, dhammah u. Nah, ini tolong diperhatikan dan latihan sendiri penyempurnaan ini. A, i, u itu harus jelas. Jangan sampai, mohon maaf, di situ a tercampur dengan o, huruf o. Jadi pengucapannya o, Nah, ketika kita mendapati diri kita seperti itu, pengucapan harokat tidak sempurna, ketahuilah Pak, itu sebuah kesalahan. Sebuah apa? Kesalahan. I juga sama. Jim, ini salah. A'udzu billah bil. Tidak i, bi. Nah, masalah ini penting sekali. Bab itmamul harokat, fathah, kasrah, dhammah. Tolong ini jadi PR, sempurnakan. Kenapa, Pak? Bab seperti ini sering saya ingatkan. Bab ini sering saya ingatkan. Karena apa? Orang yang belajar sekalipun ini sering salah. Sampai saya sendiri gitu loh. Sampai saya sendiri orang yang belajar sekalipun masalahnya banyak yang salah. Kenapa kok banyak yang salah? Karena mudah sekali dilanggar. Karena mudah dilanggar. Mungkin kalau kebalik-balik harokat, kalau yang sudah hafal, insya Allah gak susah untuk dilanggar. A'udzubillah. Ketika kita mengucapkan a'udzubillah, itu langsung janggal. Diri kita sendiri langsung janggal. Paham gak? Kita mengucapkan ta'awud, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu langsung janggal. Diri kita itu langsung spontanitas, tahu itu salah. Ada poin yang janggal dan kita tahu. Itu kalau masalah bab apa? Harokat. Tetap fathah kasrah ini. Kalau sampai terubah harokatnya itu langsung ketahuan janggal. Tapi kalau masalah penyempurnaan harokat, tidak semua orang mengalami sadar akan janggalnya itu. Tidak semua. Paham ya Pak? Paham. Jadi tolong ini masalah ini disempurnakan benar-benar. Fathah itu sempurna fathah. A'udhu jelas. Du billahi lahi. Nah, minasyaitonir rajim. Jelas. Ini benar-benar disempurnakan. Belajar yang belum belajar atau sudah belajar sama. Karena ini banyak yang salah.
secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Maka bab ini harus sering dievaluasi masalah ini, masalah itmamul harokat ini. Harus sering dievaluasi, baik diri sendiri atau dinilaikan orang lain. Dinilaikan orang lain. Karena apa? Kenapa? Belajar Al-Quran itu harus sering-sering menilaikan kepada orang lain. Karena Al-Quran itu dipelajari pertama kali dengan thariqah seperti itu. Malaikat Jibril ke Rasulullah kepada sahabat. Jadi nggak boleh Al-Quran itu belajar dengan sendirinya. Saya sendiri tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Adapun seandainya dia pede bisa, merasa bisa, lihat madorotnya lebih banyak, lebih besar daripada maslahatnya. Kerusakannya lebih besar daripada kebenarannya. Maka sering menilaikan, mengevaluasi, kemudian menilaikan kepada orang lain. Itu thariqah belajar Al-Quran. Dan tidak boleh kita itu belajar Al-Quran berjalan sendiri. Tidak. Kenapa? Karena sunnahnya Al-Quran itu dipelajari secara beruntun. Disimakkan, menyimak, disimakkan, menyimak, disimakkan, menyimak. Itu Al-Quran. Baik. Maka bab seperti ini pun yang akan mampu menilai adalah terkadang orang lain secara tidak sadar. Bahkan saya sendiri juga sering Pak mengalami kesalahan di dalam pengucapan. Maka terkadang diingatkan, oh iya saya salah. Nah ini masalah bab pentingnya memahami tentang kesadaran itmamul harokat sempurna. A fathah a, i kasrah i, u dhamma u. Baik. Coba kita ucapkan, praktekkan di huruf-huruf hijaiyah. Coba. A, coba. Jangan sampai a, enggak. A sempurna fathah. A, coba. I, dan u. Nah, coba kita pakai huruf yang lain. Sya. Jangan sampai apa tadi? Shi. Kasrah. Shu. Baik, kita pakai dal. Da. Jangan sampai do. Da, coba. Di. Du. Tuh, sempurna u. Baik. Coba kita pakai huruf yang lain. La. Sambil dinilai Pak. Jangan cuma sekedar bengok-bengok bareng, tidak. Ini bukan bengok-bengok. Tapi ini saya benar atau belum? Coba la, li, lu, u. Nah. Apa lagi? Huruf apa lagi Pak? Ba, bi, itu artinya. Nah, nanti ketika praktek pun juga sama Pak, harus sempurna. Mana fathah, mana dhammah, mana kasrah. A'u, u, du, bi, la. Sempurna, harus sempurna harokatnya. A'udzu billahi, hi. Jangan sampai di situ he, jangan sampai hi, enggak. Tapi hi sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Kita praktekkan sampai sini dulu. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Bukan a, tapi a. Baik. Jangan a, kebablasan salah. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Sana. Fadhil Pak. Monggo. Pak Karon. Nggih. A'udzu billahi. Billahi tasdid. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. Monggo Pak, sampainya Pak.
A'udzu billahi. Dua harokat. Billahi. A'udzu billahi. Billahi. Ini ada tasydid. Billahi. Baik, ulangi. A'udzu billahi. Baik, nanti. A'udzu billahi. Apa ini yang kurang? Du. Kenapa jadi itu? Du. A'udzu billahi. Bil. Kenapa bil? Bi. Baik. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. Monggo, Pak. A'udzu billahi. Santun. Monggo. A'udzu billahi. Billahi. A'udzu billahi. Baik. Baik. A'udzu billahi. Ini sambil kita mengambil faedah yang lain. Apa kesalahannya? Kenapa antum memanjangkan hamzah? Ini namanya kesalahan apa disebutnya? Baik, tamtid. Itu disebut kesalahan yaitu tamtid. Wala bitamtidil huruf. Di antara kesalahan adalah mentamtidkan huruf. Apa? Memanjangkan. Jadi tolong diperhatikan. Nah, ini terjadi apa? Tamtid namanya. Satu harokat saja. Jangan sampai apa tadi? Nah, itu namanya kesalahan tamtid. Fadhil, ulangi. A'udzu billahi. La. Baik, ulang. A'udzu billahi. Ahsantu. Alladzi ba'dahu. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. Alladzi ba'dahu. A'udzu A. Baik. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. A'udzu billahi. Kenapa du? A'udzu. Dengan Kenapa A? Baik. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. Semuanya, Mas. A'udzu billahi. Kenapa addu? Kenapa antum addu? A'udzu. Jangan a'udzu. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Baik. Yang kita nilai itu memulai harokatnya. Selanjutnya. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Du. Jarkan du. A'udzu billahi. Jangan dihembaskan zu. Du. A'udzu billahi. Baik. Abu Zaki. A'udzu billahi. Jangan ada penekanan la biasa. La. A'udzu billahi. Baik. Belakangnya. A'udzu billahi. La. A'udzu billahi. Baik. Betul. Bagaimana? A'udzu billahi. Nah, apa ini? Kenapa A'udzu billahi. Billahi. A'udzu billahi. Nama hi. A'udzu billahi. Baik. A'udzu billahi. Du. A'udzu billahi. Ulangi. A'udzu billahi. Biasakan pelan, Pak. Pelan-pelan. A'udzu billahi. Baik. A'udzu billahi. Baik. Pak Panji.
A'udzu billahi. Baik. Mas Didi. A'udzu billahi. Baik. Belakangnya. A'udzu billahi. Jangan cepat-cepat. Santai biasa. A'udzu billahi. Pelan-pelan. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Du. A'udzu billahi. Santai. Jangan kayak orang ngamuk, santai deh. Pelan-pelan. A'udzu billahi. Baik. Betul, Pak. A'udzu billahi. Baik. A'udzu billahi. Bukan u itu, ain. A'udzu billahi. Pak Didin. A'udzu billahi. Dan A'udzu billahi. Baik. Alladhi ba'dahu. A'udzu billahi. Lagi. A'udzu billahi. Baik. Selanjutnya. A'udzu. Dan ini sama ini. Tamtid tadi. Apa tamtid tadi? Nah, memanjangkan tadi. A'udzu. Baik. A'udzu billahi. Ya, la. Ampun la. A'udzu billahi. Baik. Alladhi ba'dahu. A'udzu billahi. Nah, kenapa Allah? La. Ya. A'udzu billahi. Nah, bukan billah, tapi billah. La. A'udzu billahi. Baik. A'udzu Dan kenapa A'udzu billahi. Baik, Pak Mustafa. A'udzu billahi. Kenapa do? Masih do. A'udzu billahi. Baik. Kita bareng. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Langsung selanjutnya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Coba satukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sempurnakan mata ada di sukunnya kasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Masuk ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, tadi ada salah satu penyakit, namanya apa tadi? Tamtid. Nah, itu salah satu penyakit di antara poin kesalahan. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai ini ada di bacaan-bacaan yang tidak seharusnya ditamtid. Contoh, bismillah pun juga sama. Sering terjadi di sana tamtid di kalimat apa? Bismillah. Nah, kita bahas dua ayat malam ini. Itu apa? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini sering banyak yang terjadi juga membaca tamtid di sini. Bismillah. Nah, ini tolong jangan, tidak boleh. Jadi tidak boleh diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mendapati bacaan seperti ini, oh berarti di sana ada kesalahan. Disebut apa tadi?
yaitu memanjangkan ba. Bismillah tuh. Bismillah. Ini salah. Tapi apa? Bismillah. Coba. Bismillah. Bismillah. La dir. Fathah. Fathahnya sempurna. La bismillahi. Coba. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jangan sampai him, tapi hi. Ar-Rahim. Coba. Ar-Rahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mik terakhir di siapa tadi? Betul. Mik. Betul, Pak. 2 kalimat ini. Oke, ta'awud kali bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan-pelan, pelan-pelan. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Cukup. Bismillah. Nah, ini apa namanya? Tadi. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya, nanti. A'udzu billahi minasy Sabun hi. T. Pelajaran malam ini cuma kita mengambil 1 pelajaran aja. Apa itu? Penyempurnaan. Nah, ini yang diperhatikan dulu. Bab penyempurnaan harokat. Makhraj sifat nanti dulu. Sempurnakan harokatnya. I benar-benar I yang kita nilai. Fathah A benar-benar A. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nil? Ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa ini? Him. Kenapa jadi him? Him. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang kita nilai cuma itmamul harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsantum. A'udzu billahi Dan minasy la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid kan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi Minasya. Tasdid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan nah, ini juga sama. Perubahan harokat terjadi di tengah pengucapan, yaitu di masalah mad arid lis sukun. Nah, contohnya tadi Bismillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ada perubahan harokat di dalam masalah apa? Mad arid lis sukun. Ini juga sama, tidak boleh. Nirrajim. Nah, tadinya benar i, kemudian i malah jim. Nah, ini salah. Juga sama, tidak diperkenan. Paham kesalahannya? Paham nggak kesalahannya? Iya, harus jim, jangan jim. Nah, baik. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. baik. A'udzu billahi Minasya, pakai shin bukan sod. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nanti ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hirqa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nanti ba'da. A'udzu Dan a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy Nah, syaithanir kenapa minus? Mina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi pelan, enakin. A'udzu billahi minasy syaithanir Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
A'udzu dan billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Apa him? Him. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Panji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abun him. Hi. Abun ha. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu. Nah, ini sama. Apa tadi? Mentamtid hamzah. Satu harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abun him. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abun jim. Jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku diganti him. Itu pakai ha atau ha? Ha. Baik, enggak boleh him. Tapi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pak Mustafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu harakat. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita ulang bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ulang Pak, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini pelajaran malam ini cukup sampai di sini. Intinya pelajaran kali ini juga cuma mengambil satu pelajaran. Apa itu? Bab tentang itmamul harokat. Nah ini sekali lagi tadi itmamul harokat ringkasannya malam ini adalah yaitu penyempurnaan apa tadi yang dimaksud dengan itmamul harokat? Penyempurnaan apa? Vokal, pengucapan di dalam masalah apa? Harokat. Jadi penyempurnaan antara mana fathah, antara mana kasrah, antara mana dhammah. Ini tolong disempurnakan, dievaluasi, melihat kita ini sudah benar atau belum di dalam penyempurnaan apa? Harokat. Baik. Ya. Setiap malam kita cuma mengambil satu pelajaran kaidah insyaallah, Pak. Besok insyaallah baru masuk Al-Fatihah dari Alhamdulillah. Tanbih ya, tanbih. Tolong nanti semuanya harus tertib Pak, mengikuti, rajin. Karena nanti saya akan menyampaikan perkara-perkara yang penting selanjutnya insyaallah. Nah malam ini baru tolong sempurnakan itmamul harokat. Nah ketika kita membaca Al-Quran dimanapun itu, kapanpun itu, nah ini tolong pelajaran pertama ini tolong diingat-ingat. Walaupun kita membaca Alif Lam Mim, walaupun kita membaca surat-surat yang lain, tolong diingat-ingat ini. Saya ini fathahnya sudah sempurna atau belum? Kasrohnya sudah benar atau belum? Dhammahnya sudah benar atau belum? Karena ini modal pertama dan modal utama. Walaupun kita membaca, mohon maaf, di antara kita tadi ada yang masih terbata-bata, ya toh? Tidak masalah, tidak masalah. Setiap orang pasti menginginkan mampu membaca Al-Quran, ya atau tidak Pak? Setiap orang pasti. Yang namanya ingin lancar membaca Al-Quran itu pasti. Di antara kita pasti mengakui kita pengen lancar membaca Al-Quran, pengen. Tetapi terkadang kita masih terbata-bata. Orang yang terbata-bata itu apa? Ya kewajiban harus belajar, harus melancarkan. Dan ketika belajar, ya siap mengambil resiko belajar kan. Dan terkadang kita belajar, ya kadang ada belum lancar, belum mampu, di situ malu dan sebagainya. Itu wajar yang namanya belajar. Maka tidak boleh kita itu membiarkan terbata-batanya kita itu tersimpan seumur umur. Imam Syafi'i mengatakan di dalam masalah motivasi belajar apa? Wa man lam yadur murra'an misa'atan tajarru dulul jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak siap menahan perihnya belajar, maka dia harus siap apa? Menahan perihnya kebodohan seumur umur. Maka wajar Pak, kalau seandainya di antara kita ada yang terbata-bata, wajar. Itu tidak mengapa dan tidak tercela sama sekali. Tidak tercela sama sekali. Justru yang tercela itu sudah tidak bisa terbata-bata, nggak mau belajar, itu tercela. Maka ini sebagai motivasi bagi kita semuanya. Istilahnya, ya belajar itu harus semangat. Walaupun terbata-bata dan sebagainya, harus belajar. Karena setiap kita menginginkan yang namanya membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan lancar. Setiap kita menginginkan. Kemudian insya Allah kita akan mempelajari ayat-ayatan. Satu ayat, kemudian praktek. Satu ayat, praktek. Nah, di antara kita insya Allah akan mengambil faedah di antara kita semuanya. Satu ayat praktek, yang lain mendengarkan. Insya Allah kita akan mengambil faedah. Khusus Al-Fatihah, satu ayat. Adapun nanti selanjutnya setelah Al-Fatihah kita mempelajari mungkin Al-Baqarah atau surat-surat pendek, mungkin bisa lebih. Kemudian tolong diperhatikan, bila perlu dicatat kaidah-kaidah yang insya Allah kita sampaikan setiap malam. Kita insya Allah akan berikan kaidah-kaidah di dalam
masalah tajwid ataupun tahsin ini secara singkat, secara instan. Kalau malam ini kita mempelajari itmamul harakat, maka ingat itmamul harakat akan ke bawah sampai nanti, sampai akhir hayat bahkan. Akhir daurah pun juga sama, akan ke bawah itu. Kemudian hari kedua kita mempelajari faedah apa selanjutnya. Baik, maka dari itu saya minta semuanya harus tertib dan membawa mushaf kalau ingin praktek, membawa mushaf. Baik, ada pertanyaan Pak sampai di sini? Walaupun sudah belajar, kenapa tadi? Mengungkapkan itmamul harakat itu enggak kadang masuk kepleset itu. Memang apa gimana ya? Baik, ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kita sudah mempelajari kata itmamul harakat, rumus-rumusnya, tetapi di dalam praktek masih suka kepleset? Kenapa penyebabnya? Ya tadi Pak, tadi antara karena tidak terjadi keseimbangan, ya atau tidak? Tidak terjadi keseimbangan. Apa bentuk keseimbangan itu? Kita belajar cuma sepekan sekali, atau bisa dikatakan kita sehari sekali belajar. Itu pun sekali, berapa persen yang masuk? Itu bisa dipersentase, berapa persen kita yang masuk pelajaran hari ini? Baru diingatkan kemarin, sekarang lupa. Sekarang diingatkan, besok lupa. Sekarang diingatkan satu perkara, besok lupanya 5 perkara. Jadi utang 4 perkara gitu kan. Nah, tidak terjadi keseimbangan. Tidak terjadi keseimbangan. Kedua, karena lisan kita itu, kalau kita mau persentase di dalam keseharian kita membenarkan lisan kita dengan membiarkan lisan kita, mohon maaf, rusak. Banyakkan mana sehari ini? Dalam artian rusak itu bukan berarti lisannya rusak, maksudnya kesalahannya gitu. Kesalahan rusak yang terjadi, rusaknya kesalahan di dalam untuk menunjang bacaan Al-Quran kita sehari ini itu banyakkan kita diingatkan atau banyaknya kita rusak. Banyak mana hari ini Pak persentasenya? Banyak yang rusak gitu kan. Ya contoh, kita terbiasa ngomong Jawa itu iya toh? Paijo, Paino, Tarjo, kemudian siapa lagi? Nyeluk orang gitu, Rono, kemudian apa lagi? Nengkono, kemudian apa lagi? Onopo dan sebagainya. Ini kan vokal yang apa namanya? Menuju ke O semua. Di Al-Quran ada O? Nggak ada. Kemudian sehari ini kita mengucapkan vokal O itu berapa? Banyak banget kita. Coba nanti habis diingatkan, selesai kajian, mengucapkan atau tidak? Ini mengucapkan, tuh kan perusak lagi gitu kan. Lebih banyak rusaknya gitu loh. Makanya harus terjadi keseimbangan. Ingatannya diingatkan juga harus lebih. Makanya saya katakan tadi, bab masalah itmamul harakat itu, hatta orang yang sudah belajar tetap kepleset itu. Coba antum perhatikan tadi Haruni Imam. Berapa tadi yang salah masalah itmamul harakat? Banyak gitu kan. Ini perlu intinya kita minimal ilmu masalah bab ini itu tidak pudar. Minimal ada ingatan gitu, ada ingatan. Salah kembali lagi, ingatkan lagi. Salah kembali lagi, ingatkan lagi. Kalau tidak pernah diingatkan, menganggap kesalahannya itu sebuah kebenaran, itu loh Pak yang bahaya. Kalau orang itu tidak pernah diingatkan dan tidak mengingatkan diri, menganggap sebuah kesalahannya itu sebuah apa? Kebenaran, itu bahaya. Nanti akan seumur umur seperti itu. Nah itu intinya. Kenapa terjadi kepleset? Karena ya mungkin karena faktor kita itu buka pakai gorengan mungkin ya. Iya toh. Siapa yang tadi yang memulai buka dengan gorengan? Aku. Padahal sunahnya buka itu pakai apa Pak? Korma. Ya. Kita melanggar duluan itu, dari buka aja udah melanggar gitu. Itu salah itu Pak. Sesuatu yang dimasukkan pertama kali itu
Sebuah kesalahan. Hei. Nah, itu diantara poinnya. Yaitu poin ini canda. Boleh buka dengan gorengan boleh. Tapi sunnahnya bagaimana? Itu udah melanggar duluan. Habis itu baru korban kan salah lagi gitu kan. Itu kenapa kita terjadi banyak yang salah. Intinya akhir kalimat Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ingat, Rasulullah SAW menggandengkan dua perkara. Mengatakan Al-Quran was-siyam, Al-Quran dan puasa, kata Rasulullah, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat, mengangkat derajat bagi seorang hamba di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang mampu menggabungkan dua perkara dan menyempurnakannya dan berusaha menyempurnakannya. Apa itu, Pak? Pertama puasa, kedua apa? Al-Quran. Berarti ada ikatan kuat tentang yang namanya puasa dengan apa? Al-Quran. Ada ikatan kuat. Puasa dengan apa? Al-Quran. Puasa mungkin kita puasa. Orang yang membaca Al-Quran mempelajarinya sedikit. Berarti tidak terikat dengan kuat puasa dia dan Al-Quran dia. Maka harus digandengkan antara puasa dengan Al-Quran agar kita mendapatkan syafaat tadi. Yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah dengan rajinnya belajar kita Al-Quran di bulan puasa. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.